Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk TIU numerik untuk persiapan CPNS tahun 2024-2025. Kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk persen dari setengah atau 1/2 adalah, perhatikan ini 1/2-nya tinggal dikalikan 100% saja. Kita kalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil 100 bagi 2 sama dengan 50. Persennya tinggal ditulis lagi. Jadi jawabannya adalah 50%. Ada di pilihan yang D ya. Kemudian lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Bentuk persen dari 1/4. 1/4 caranya sama dengan soal yang sebelumnya. Ini teman-teman tinggal kalikan aja dengan 100% ya. Kita kalikan dengan 100% menjadi seperti ini. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Persennya tinggal ditulis lagi. Jadi patokan persentase itu harus per 100 ya pengertiannya. 25% ada di pilihan yang B. Kemudian nomor 3 masih tentang persen juga. Bentuk persen dari 3/4 adalah 3/4 sama caranya. Biar jadi persen kita kalikan dengan 100% langsung kali 100%. Sama dengan, kita bagi dulu 100 bagi 4 kan sama dengan 25 ya, berarti 3 kita kalikan 25, persennya tinggal ngikutin. 3 kali 25 sama dengan 75%. Jawabannya ada di pilihan yang C. Lanjut lagi soal nomor 4. Sekarang bentuk persen dari 0,5 ya, bentuk desimal. Kita akan coba kerjakan. Bentuk desimal itu 0,5 ya. 0,5 itu kan di belakang koma ada satu angka ya, berarti jadi 5/10. Kalikan juga 100%. Jadi 100 dibagi 10 kan 10 ya. Jadi ini sama artinya dengan 5 dikali 10%. Sama dengan 50%. Atau 0,5 itu kan sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan yang tadi soal pertama ya. Tetap hasilnya sama, 50%. Ada di jawaban yang A. Lanjut. Sekarang bentuk persen dari 0,05 ya. Kalau tadi kan 0,5, sekarang 0,05. Perhatikan 0,05 di belakang desimal ada 2 angka, berarti ini per 100 ya. Nolnya ada 2 nih, di belakang koma ada 2 angka, berarti nanti nolnya ada 2, berarti 5/100. Ini definisi nolnya ada 2 itu 100 maksudnya. Karena dia udah per 100, definisi persen kan per 100 ya, berarti ini sama artinya dengan 5%. Jawabannya ada di pilihan yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Sekarang bentuk persen dari 0,025. Nah, kita coba jabarkan lagi. 0,025, perhatikan di belakang koma itu ada 3 angka, berarti per 1000. Nolnya ada 3 ya. 25/1000. Nah, kalau misalkan bingung ini berapa persen, kalikan aja dengan 100% gitu ya. Kalikan dengan 100%, berarti ini nolnya coret 2. Oh, sorry, bukan seperti ini caranya. Kalau mau, ini langsung aja. Ini yang, ini kan sama dengan dikali 10-an. Nah, yang 25 dibagi 10 aja. 25 dibagi 10, 100-nya tetap diamin aja. Karena memang dia patoknya kan per 100 ya, berarti 25 dibagi 10 dulu, hasilnya 2,5. Ya, sorry. Harusnya di bawah sini. Ini 2,5. 100 yang di bawah tetap. Nah, karena dia udah per 100, jadinya 2,5%. Nah, cara yang tadi pun bisa yang dikalikan 100%, cuma kebanyakan nanti hasil nolnya gitu. Jadi khawatirnya bingungnya, jadi dibuat patokannya per 100 aja. Kalau untuk soalnya ini pilihannya sama semuanya. Angkanya 25, 25, cuma beda di di desimalnya aja ya. Jawabannya 2,5% ada di pilihan yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Bentuk persen dari 0,0025. Sekarang di belakang desimal atau koma itu ada 4 angka. Berarti dia per 10.000 ya. Per 10.000 kita tulis dulu.
25 per 10.000. Nah, patokan kita kan jadi 100 ya. Ini diubah aja, jadi dikali seperti ini kan. Jadi 25 per 100 dikali 100 lagi gitu. Nah, 25 per 100 ini kan sama dengan 0,25 kalau kita jabarkan kan. Karena dia per 100 ya, berarti di belakang desimal ada 2 angka. Jadi 0,25 per 100. Karena bawahnya udah per 100, berarti ini sama artinya dengan 0,25%. Jawabannya ada di pilihan yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini tentang perhitungan persen dikalikan dengan suatu bilangan ya. Nilai dari 15% dikali 500. Teman-teman jangan fokuskan ke persentasenya dulu. Kalikan aja angka 15 dengan 5-nya. Nanti belakangan nih persennya. 15 kali 5 itu kan sama dengan 75 ya. Berarti 75%. Ini dikali 100 gitu kan ya. Atau kalau misalkan mau dijabarkan lagi, ini coba langsung aja 15 per 100 dikali 500 gitu ya. Ini 0 di bawahnya saya coret ya, saya coret 2, atasnya juga saya coret 2, tinggal 15 kali 15 kali 5. 15 kali 5 sama dengan 75. Atau mau langsung 15 kali 5 nanti 0-nya belakangan juga boleh. Jawabannya ada di pilihan yang C. 75 ya. Lanjut lagi nomor 9, satu tipe dengan soal yang nomor 8 ya, 25%. 25% itu kalau misalkan mau diubah ke bentuk persentase boleh, jadi 25 per 100 gitu ya, dikalikan dengan 25. Nah, 25 kali 25, kalau teman-teman bingung seperti ini buat pecahan aja, ini kan sama dengan per 1 artinya. 25 kali 25 kan sama dengan 625 ya, 625 per 100. Ini tuh bisa 625%, atau kalau misalkan nggak ada pilihan itu tinggal dibuat desimal aja. Karena nolnya ada 2 ya per 100, berarti di belakang desimal harus ada 2 angka. Jadi 6,25. 6,25 ada di pilihan yang B. Nah, di sini masih lanjut berhubungan dengan persen, cuma dihubungkan dengan soal cerita. Temanya ini aritmatika sosial ya, tentang jual beli. Harga sebuah tas adalah 300.000. Jika tas tersebut didiskon sebesar 50%, maka harga tas setelah diskon berapa? Diskon itu kan potongan harga. Kalau diskonnya 50%, berarti kita hanya bayar sekitar sisanya kan, 100%, kita kurangi dengan 50%, ya tinggal bayar 50%. Kalau misalkan nanti udah lancar, ini nggak usah dikurangi lagi, tinggal cari aja sisanya. Misalkan diskonnya 50%, berarti sisanya 50% lagi kan. Berarti kita harus bayar 50% dari harga awalnya, 300.000 gitu ya. Ini kalau misalkan 50% itu kita bayar setengah harga sebetulnya. Istilah dari lainnya itu setengah harganya ya. 50 per 100 ya, kita kalikan dengan 300.000. Ya, 0 di bawah coret 2, 0 di atas juga coret 2. Jadi tinggal 50 dikali 3.000 jadinya 150.000. Memang setengah harga, setengah dari 300.000 kan 150.000 ya. Jawabannya ada di pilihan yang D. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 11, harga normal sebuah game adalah 600.000 ya. Harga gamenya 600.000. Jika saat ini game tersebut sedang diskon 80%, berapakah harga game setelah diskon? Perhatikan di sini harga gamenya ya, ada diskon. Diskonnya cukup besar ini. Karena diskonnya 80%, berarti kita hanya perlu membayarnya sisanya aja 20%-nya. Karena persen itu patokan dari angka 100 kan. Kalau mau dijabarkan seperti ini, 100% dikurangi 80%, karena kan dipotong 80%, jadi cuma bayar 20%. Nah, berarti harga bayarnya sama dengan 20% kalikan dengan 600.000. Kalikan aja 2 dengan 6-nya. 2 kali 6 kan 12. Tinggal sesuaikan tuh. Berarti dia hanya bayar 120.000. Kalau misalkan mau dijabarkan juga boleh. Misalkan mau lebih detailnya ya, berarti 20 per 100
Ini kalikan dengan 600.000. 0 yang di bawahnya coret 2, yang di atas juga coret 2, tinggal 20 dikali 6.000, maka hasilnya adalah 120.000, sama aja. Kalau teman-teman nggak mau sampai detail beres, tinggal lihat aja, 2 kali 6, oh 12, jawabannya udah kelihatan kan, 120.000, nih jawabannya yang A, gitu ya. Lanjut lagi ke soal nomor 12, harga sebuah barang adalah 80.000, jika barang tersebut didiskon 20%, maka harga barang setelah diskon adalah berapa? Sekarang diskonnya cuma 20%. Nggak terlalu besar sih ya. Karena diskonnya 20%, berarti kita hanya bayar yaitu 100% dipotong 20%. Kalau udah lancar langsung aja 80% gitu ya. 80%-nya aja. Berarti harga bayarnya itu 80% kita kalikan dengan harga normalnya. Udah kelihatan tuh 8 kali 8 kan 64 ya, berarti jawabannya yang C. Tapi kalau misalkan mau dijabarkan lagi juga boleh. Ini tinggal dibuat seperti ini. 80%, 80 per 100, kalikan 80.000. Nolnya coret 2 di bawah, coret di atas juga 2, tinggal 80 kali 800, jadi 8 kali 8, 64, nolnya tinggal ngikutin 3, jadi 64.000 ya. Tapi kalau misalkan udah tahu ketebak jawabannya, langsung aja, gitu ya, langsung dijawab aja. 8 kali 8 kan 64, dan gak ada opsi selain angka 64 di sini. Maksudnya tuh nggak ada yang 6.400, 64.000, atau 640.000, nggak ada ya. Jawabannya pilihan yang C. Masih jual beli juga, harga beli sebuah barang adalah 50.000 dan dijual dengan harga 65.000. Berapakah persentase keuntungan yang diperoleh? Perhatikan, ini kelihatan ya untungnya ya, ada untungnya karena harga jualnya lebih mahal. Untung itu atau keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Berarti kan dia jualnya 65.000 nih. Kemudian dikurangi 50.000 harga belinya. Berarti untungnya 15.000. Yang ditanyakan persentase. Persentase untung itu diperoleh dari perbandingan keuntungan dengan harga beli, kemudian kalikan dengan 100%. Jadi 15.000 dibagi dengan harga belinya 50.000, kalikan 100%. Gitu ya. 0 yang di bawah kita coret 3 ya, yang di atas juga coret 3. Kemudian yang di bawah coret 1, ini pun coret 1 ya. 10% dibagi 5 itu kan sama dengan 2%. Berarti 15 kali 2% itu sama dengan 30%. Jawabannya ada di pilihan yang C, 30%. Masih dengan tipe soal yang sama, harga beli sebuah barang adalah 70.000 jika dijual dengan harga 84.000. Berapakah persentase keuntungan yang diperoleh? Kita cari keuntungannya dulu. Dari harga jualnya 84.000 itu dikurangi harga belinya 70.000. Berarti untungnya 14.000 kan? Ditanyakan persentase untungnya. Berarti harga belinya nanti kita cari dibandingkan ya dengan harga beli. 14.000 kita bandingkan dengan harga belinya 70.000. Kita kalikan 100%. Gitu ya. Jadi yang 03 saya coret, atas pun coret 3. Kemudian ini yang 0 di bawah coret 1, ini pun coret 1, tinggal 14 bagi 7 ya. Yang bisa dibagikan 14 bagi 7. 14 bagi 7 kan 2, kalikan 10%, maka diperoleh diskon atau keuntungannya sama dengan 20%. Persentase keuntungannya 20%. Jawabannya ada di pilihan yang B. Nomor 15 sudah beda tema, ini tentang angka atau pola bilangan ya. Di sini ada jumlah 3 bilangan ganjil yang berurutan adalah 51. Berapakah median atau nilai tengah dari ketiga bilangan tersebut? Median atau nilai tengah ya. Nah, ini ada cara cepatnya, ada cara manualnya. Saya kasih tahu dulu cara cepatnya. Cara cepatnya itu teman-teman tinggal bagi aja ya, jumlahnya kan 51. Dibagi dengan 3. Itu jadi nilai tengah. Kalau soalnya 3 bilangan ganjil ya, jumlahnya sekian, tinggal dibagi aja, ketemulah angka nilai tengahnya ya, yaitu 17. Kalau misalkan
nilai tengahnya 17, berarti nilai yang pertama kan tinggal mundur ya, bilangan ganjil sebelum 17 kan 15, kemudian 17 dan 19. Ini kalau misalkan dijumlahkan ya, jumlahnya kan 15 ditambah 17 ditambah 19, ini sama dengan 51 jumlahnya. Gitu ya. Itu cara cepatnya. Kalau cara manualnya seperti ini. Ini cara yang lebih ke aljabarnya lah ya, persamaan linearnya lah seperti ini. Kalau misalkan nih, kita kan nggak tahu bilangan ganjilnya berapa ya, bisa 1, 3, dan 5. Ini saya ambil sampel aja, ambil sampel aja. Kalau misalkan angka pertama saya misalkan dengan variabel A, ini yang pertama ya, berarti yang kedua itu adalah A plus 2. Kan 3 kan, berarti 1 tambah 2 tuh. Kemudian untuk angka yang ketiganya itu jadi A plus 4. Dari 1 ke 5 kan 4 bedanya. Ini boleh diganti, misalkan teman-teman mau ganti 5, 7, dan 9, itu sama aja. Kalau A-nya pertamanya 5, berarti yang keduanya 5 plus 2 kan sama dengan 7. Yang berikutnya 5 plus 4 kan sama dengan 9. Ya. Nah, ketika dijumlah ini 51 hasilnya. Ini cara yang manualnya ya, cara yang aljabarnya. Tapi kalau misalkan ketemu soal seperti ini, cari cara cepatnya aja langsung. Perhatikan di sini ada 3 buah variabel A ya, 3A berarti kan ditambah 2 dengan 4 itu sama dengan 6, ini 51. Jadi 3A sama dengan 51 dikurangi 6 ya. Berapa? 51 kurangi 6 adalah 45 kan? Ya. Berarti A-nya sama dengan 45, kita bagi 3 sama dengan 15. Tapi 15 ini A-nya, angka pertamanya. Berarti kalau awalnya 15, berikutnya pasti 17 dan 19. Gitu ya, sama aja caranya. Ini cara yang aljabar ya, konsep aljabar. Saya coba kasih terangan. Kalau yang atas cara cepatnya, karena biar langsung dapat nilai tengah, tinggal dibagi 3 aja. Jawabannya di pilihan yang B ya. Jawabannya ada di pilihan yang B. Masih dengan tipe soal yang sama, jumlah bilangan ganjil yang berurutan adalah 69. Berapakah median atau nilai tengah dari ketiga bilangan tersebut? Berarti 69, kalau misalkan dia nanya nilai tengahnya, berarti 69 dibagi 3 aja langsung. Oh, ini ada yang kurang nih, jumlah 3 bilangan ganjil harusnya. Jumlah 3 bilangan ganjil, berarti di sini 3-nya. Kehapus kayak tadi. 3 bilangan ganjil ya. Teman-teman tinggal bagi aja. 69 dibagi 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, 9 bagi 3 sama dengan 3. Jawabannya 23 ya, nggak usah terangkan cara yang manualnya ya. Jawabannya di pilihan yang C. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya, nomor 17. Di sini tentang tema perbandingan ya, ini perbandingan dasar. Jika nilai A sama dengan 75 dan B-nya 40, berapakah nilai A banding B? Kita langsung bandingkan aja. Yang ditanyakan kan A banding B. Berarti A banding B itu sama dengan 75 kita bandingkan dengan 40 ya. Nah, masing-masing kita bagi dengan angka 5, karena 75 habis dibagi 5 dan 40 habis dibagi 5. Jadi cari angka yang bisa yang bisa habis kalau dibagi dengan 75 kalau dibagi dengan angka tersebut ya. Pilihannya 5 dengan 5 ya. 75 dibagi 5 sama dengan 15, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, inilah alasan kenapa dipilih angka 5, karena kedua-duanya bisa dibagi ya, dengan 75 bisa habis, 40 juga habis. 15 banding 8 ada di pilihan yang B. Nomor 18, jika nilai A 125 dan B-nya 50, maka nilai B banding A. Sekarang terbalik, B dulu dibandingkan dengan A. B, ini A, berarti sama dengan 50 per 125 ya. 50 per 125, perhatikan 50 dibagi berapa nih? 5 ya, atau bagi 5 dulu boleh, 50 bagi 5 sama dengan 25. 125 dibagi 5, sebentar. 50 bagi 5 10 ya, sorry. 125 dibagi 5 itu 25. Kemudian teman-teman cek lagi masih bisa diperkecil atau tidak. Ternyata masih ya. 10 dibagi 5 sekarang. 10 bagi 5 sama dengan 2.
25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 2:5 bentuk sederhananya. Atau kalau dari awal tadi mau langsung bagi 25 langsung juga boleh. Dibagi 25 kan jadi 2, dibagi 25 dapat 5. Sama aja tahapannya ya. 2:5 ada di pilihan jawaban yang D. Lanjut perbandingan 12 per X sama dengan 36 per 15, berapakah nilai dari X-nya? Nah, di sini udah kelihatan polanya. Perhatikan teman-teman, ada angka 12 di atas nih, dia berubah jadi 36, itu dikalikan 3 sebetulnya. 12 kali 3 kan udah ketebak. Berarti berapa dikali 3 yang hasil 15? X-nya udah ketebak. Pasti jawabannya adalah 5 gitu. Karena 5 kali 3 kan 15. Tapi nggak apa-apa, kita jabarkan aja dulu ya. Ini kalau misalkan saya sederhanakan lagi, ya, saya coret 12 dengan 36. Ini bisa dicoret nih, atas dengan atas. Bagi 12 dapat 1, bagi 12 dapat 3 kan. Kemudian atas dengan bawah, 3 tinggal 15, 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3-nya 5. Hasilnya tetap sama, 5 kan. Kalau tadi dari awal kita udah kelihatan polanya, langsung aja X-nya sama dengan 5. Karena udah kelihatan 12 kali 3 kan 36. Jadi faktor pengalinya 3. Kalikan silang, X sama dengan 5. Jawabannya dari pilihan yang E. Kemudian nomor berikutnya, 20. Saya coba ke bawahkan lagi. Sekarang 6 per 7 sama dengan X per 21. Perhatikan angka 7 yang di bawah jadi 21 tuh. Kalikan 3 kan ya. 7 kali 3 sama dengan 21, berarti yang 6 pun kalikan 3. Jadi 18 jawabannya. Jadi secara pola udah kelihatan sebetulnya soal seperti ini ya. Kita langsung kalikan aja. Kalau mau kali silang boleh, tapi perhatikan angka 7 dengan 21 masih bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3. Ini kalikan silang, X kali 1X, 6 kali 3 sama dengan 18. Jawabannya sama 18. Ini kalau misalnya pakai perhitungan manualnya ya, 18. Jawabannya dari pilihan yang D. Lanjut lagi tentang tema soal perbandingan. Di sini perhatikan perbandingan uang Ali dan Budi adalah 3:7. Jika uang Budinya 56.000, maka jumlah uang mereka adalah berapa? Nah, cara yang saya pakai adalah dengan mencari faktor pengalinya dulu nih. Dia skala pengalinya berapa? Perhatikan, uang Budi yang realnya kan 56.000 ya. Uang Budi yang realnya kan 65.000 nih. Sebentar. Ini kursornya hilang tadi ini. Uang Budi kan 56.000, sedangkan perbandingan uang Budi itu 7 nilainya. Yang Ali 3, yang Budinya sama dengan 7. Nah, perhatikan nilai Budi perbandingannya adalah 7, tapi nilai realnya dia 56.000. Dari sini teman-teman bisa nebak nggak berapa angka berapa dikalikan dengan 7 itu jadi 56. Ya, berarti faktor pengalinya adalah 8. Karena dia satuannya uang ribuan, berarti 8.000. Jadi sebenarnya perbandingan yang 3:7 ini itu dikalikan dengan 8.000 faktor pengkalinya. Jadi yang si Budi 7 kalikan dengan 8.000 ya, diperoleh kali 56.000. Kalau misalkan ditanyakan uangnya Ali, berarti Ali uangnya kan perbandingannya 3. Ini teman-teman kalikan aja, 3 kali 8.000 sama dengan 24.000. Jadi jumlah uang mereka adalah Ali 24.000 ya, punyanya Budi 56.000 sama dengan 80.000. Itu kalau misalkan nyari uang si Ali. Tapi kalau misalkan mau nyari jumlahnya langsung bisa jawabannya. Perhatikan jumlah perbandingannya, yaitu 3 dengan 7. Kalau kita jumlahkan itu kan 10. Karena kita udah tahu tadi pengalinya adalah 8.000, kalikan aja 10 kali 8.000. Hasilnya sama, diperoleh angka 80.000. Jawabannya dari pilihan yang C ya. Lanjut lagi, nilai A banding B adalah 3:4. Jika A ditambah B-nya 56, berapakah nilai dari B dikurangi A-nya? Perhatikan, diketahui kan A tambah B ya, perbandingannya itu adalah A tambah B sama dengan 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 kan sama dengan 7. Nah, ini nilai realnya itu adalah 56. Teman-teman bisa nebak nggak angka 7 dikali berapa yang hasilnya 56. Ini kan berarti kalikan dengan angka 8. Jadi ketika ditanya nilai dari B dengan A, selisihkan aja.
4 kurangi 3 kan sama dengan 1. Karena tadi hasil pengalinya adalah 8, berarti 1 kali 8 sama dengan 8. Ya. Jawabannya pilihan yang C. Kalau mau nyari nilai A-nya dulu boleh, B-nya juga boleh. Silahkan coba teman-teman cari A-nya berapa, B-nya berapa, nanti tinggal dikurangkan. Betul nggak hasilnya 8. Oke, kita lanjut. Perbandingan kelereng. Perbandingan kelereng Ali dan Budi adalah 5:7. Jika jumlah kelereng mereka adalah 108, maka selisih kelereng mereka berapa? Jumlahnya diketahui ya. Untuk jumlah perbandingannya itu kan 5 dengan 7 itu sama dengan 12 kan. 12 itu nilai realnya adalah 108. Teman-teman coba cek 12 kali berapa? Yang hasilnya 108. Atau kalau misalkan bingung, 108 bagi 12 aja. Diperolehlah angka 9 ini sebetulnya. Kalikan dengan angka 9. Ya. Jadi mau pakai perbandingan yang kali silang boleh, mau pakai cara ini pun boleh. Cuma kalau pola kelihatannya seperti ini, polanya udah terlihat, tinggal dikalikan aja dengan angka tertentu. Oh, ternyata 12 itu dikali 9, jadilah 108. Berarti yang selisihnya 7 dengan 5 kan? 7 dengan 5 sama dengan 2. Berarti ini kalikan juga dengan 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Kalau nggak percaya, silahkan dicek. Cari yang si Ali berapa, cari si Budi berapa, nanti selisihkan. Hasilnya pasti 18, sama. Jawabannya dari pilihan yang A. Lanjut lagi. Nah, sekarang perbandingan uang adik dan kakak adalah 3:5. Jika selisih uang mereka 30.000, maka jumlah uang mereka adalah berapa? Caranya sama, karena yang diketahuinya selisih, berarti selisihkan antara 5 dengan 3 perbandingannya, yaitu 2 kan. Nilai 2 ini, nilai realnya adalah 30.000. Udah ketebak belum dari angka 2, dia bisa jadi 30.000, berarti kan kalikan dengan 15.000. Gitu ya. Dikalikan 15.000 nih faktor pengkalinya. Berarti kalau ditanyakan jumlahnya, berarti jumlahnya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini angka 8 kalikan dengan 15.000. 8 kali 15 sama dengan 8 kali 4, 40. Jadi 120 ya, nyimpen 4 di atas, 120 jawabannya. 120.000 ada di pilihan jawaban yang B. Kalau teman-teman mau ngecek lagi, silahkan cari adik berapa uangnya, kakak berapa uangnya, nanti dijumlahkan. Pasti hasilnya 120.000. Ada di pilihan yang B. Nah, sekarang perbandingan 3 variabel nih. 3 variabel. Ada A banding B banding C. Nilai bandingannya itu adalah 2:3:7. Kalau nilai C-nya 35, berapakah nilai A, nilai B, dan C? Kita nggak usah nyari B-nya berapa, C-nya berapa, tapi langsung aja. Nilai perbandingan C itu kan sama dengan 7. Si 7 ini nilai realnya itu adalah 35, kan? C-nya 35. Nah, silakan ditebak dari 7, itu dikali berapa hasilnya 35, atau 35 bagi 7 berapa? Berarti kan kalikan dengan angka 5. Gitu. Berarti A ditambah B ditambah C itu kan sama dengan 2, ditambah 3, ditambah 7. Sama dengan 12. Berarti 12 ini, karena faktor skalanya tadi angka 5, kalikan 5 juga. 12 kali 5 sama dengan 60. Kalau mau ngecek lagi, silahkan cari B-nya berapa, C-nya berapa, nanti ditotalkan manual, pasti jawabannya 60. Ini cara lebih cepat lagi ya. 60 jawabannya dari pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 26, diketahui A banding B banding C adalah 3 banding 4 banding 5. Jika A ditambah B tambah C sama dengan 72, tentukanlah nilai A, B, dan C. Perhatikan, di sini jumlah perbandingannya adalah 3 ditambah 4 ditambah 7 ya, karena patokannya adalah penjumlahan, diketahui 72 tuh. 3 tambah 4 tambah 5, tambah 5. 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 tambah 5 sama dengan 12. Nilai realnya adalah 72. Nah, dari 12 jadi angka 72, ini udah ketebak nih, dikalikan dengan 6. Ya, atau kalau teman-teman bingung, 72 bagi 12 aja. Dikalikan dengan 6. Berarti nilai A-nya pun sama, kita kalikan dengan 6. A itu kan nilai perbandingannya 3. Berarti ini jadi 3 dikali 6 sama dengan 18 ya. Kemudian nilai B-nya 4. Berarti 4 kali 6 sama dengan
24. Dan nilai C-nya adalah 5. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi jawabannya ada di pilihan yang A ya, 18, kemudian 24, dan C-nya 30. Ada di pilihan yang A. 27. Jumlah kelereng Ali, Budi, dan Rudi adalah 120. Jika perbandingan kelereng Ali banding Budi banding Rudi adalah 4, 5 dengan 6 ya, maka selisih kelereng Budi dan Rudi adalah, perhatikan, untuk jumlahnya dulu ya, jumlah itu perbandingannya adalah 4 ditambah 5 ditambah 6. Ini sama dengan 15 ya, nilai real jumlahnya adalah 120. Ditanya kelereng selisih Budi dan Rudi, berarti kan Rudi dikurangi Budi itu sama dengan 6 dikurangi 5 perbandingannya ya, 6 kurangi 5 kan sama dengan 1. Nah, di atas itu kelihatan angka 15 berubah jadi angka 120. Kali berapa? Kalikan dengan 120 bagi 15, yaitu 8 kan? Kalikan dengan 8. Teman-teman kalau misalkan mau ngitung manual juga boleh, yang penting harus tahu dulu ini faktor pengkalinya angka berapa. Karena dikalikan dengan 8, yang selisih Rudi dan Budi pun sama. Ini kalikan juga dengan 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Berarti selisihnya adalah 8. Jawabannya yang D. Kalau mau nyari nilai Rudi dulu berapa juga boleh, yang Budi juga boleh. Jadi tergantung dari soalnya. Dia mintanya apa. Tapi karena dia minta selisih langsung, berarti langsung kurangkan aja. Lanjut ke soal yang 28. Ini tentang perbandingan ya, perbandingan senilai. Untuk menempuh jarak 75 km diperlukan bensin sebanyak 3 liter. Berapakah banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 175 km ya? Kalau 75 km, kita lihat perbandingannya, dia butuh 3 liter kan? Sekarang kalau 175 km, dia butuh berapa? Gitu. Ya, ini bisa pakai tebak-tebakan juga. Kalau 3 bisa jadi 75 kan, berarti per liternya itu dia sekitar berapa? 25 ya, 25 km. Tinggal 175 bagi 25 aja. Tapi kalau mau dibuat perbandingannya seperti ini kan perbandingan senilai. Jadi semakin banyak bensin yang dipakai, maka semakin jauh juga jaraknya. 75 bandingkan dengan 175. Ini bentuk persamaannya ya, sama dengan 3 per X. Soal yang tadi di atas itu juga bisa pakai pola seperti ini. Cuma kalau polanya udah ketebak, teman-teman tinggal cari pengkalinya berapa ya. Yang 75 dengan 3 ini saya perkecil lagi. Ini saya coba copy. Ini jadi 1, ini jadi 25 kan. Yang 25 dibagi 25 bagi 25 kan dapat 1 kan, karena 175 itu habis bagi 25, dapat 7 dia kalau kita perkecil. Jadi X-nya tinggal kalikan silang. X kali 1X, 7 kali 1, 7. Jawabannya ada di 7 liter. Jadi minimal dia perlu 7 liter. Ya. Jawabannya yang D. Nah, ini perbandingan senilai juga. Dihubungkan dengan banyaknya butir telur dengan hasil kue loyang ya, berapa loyang kue yang dihasilkan. Di sini ada keterangan untuk membuat 8 loyang itu ya, 8 loyang kue perlu sekitar 5 butir telur. Kalau misalkan dia pingin bikin 24 ya, dia berapa telur yang diperlukan? Kalau ini agak susah. Kalau misalkan angka 5 kan jadi 8. Ini dikali berapa? Teman-teman bandingkan aja kalau sekira-kiranya nggak bisa ketebak. Jadi 8 per 24. Ini kita bandingkan dengan 5 per X. 5 per X gitu ya. Jadi yang 8 dengan 24 kita bisa sederhanakan. Bagi 8 kan dapat 1, bagi 8 dapat 3. Tinggal kali silang karena udah paling sederhana ini. X dikali 1X, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jawabannya 15 telur atau 15 butir. Ada di pilihan yang E. Berikutnya tentang perbandingan antara banyaknya pekerja dengan hari kerja ya, ini perbandingan terbalik. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bekerja, maka akan semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
5 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Kita buat polanya dulu. Kalau 5 orang, ini bisa beres 12 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 15 orang, berapa lama pekerjaan tersebut akan selesai? 15 orang nih. Berarti kan harusnya lebih cepat kan? Karena semakin banyak orangnya, semakin cepat kerjanya. Ini perbandingan terbalik. Jadi harus ada perbandingan atau pecahan yang dibalik nanti. Jadi 5 per 15 ini hati-hati, bukan 12 per X. Ini 12 per X itu nanti akan salah jawabannya. Karena dia perbandingan terbalik, jadi X-nya yang di atas, si harinya di bawah, 12 harinya di bawah. Gitu ya. Kalau udah seperti ini, tinggal disederhanakan aja. Jadi yang 5 dengan 15 kita bagi ya, kita sederhanakan, dapat 1, ini dapat 3. Yang 3 di bawah dengan 12 di bawah, ini bisa kita sederhanakan juga. Dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 4. Udah paling sederhana ini, berarti X-nya kalikan silang aja. X sama dengan 4. 4 hari beresnya. Ya, jawabannya di pilihan yang A. Nah, ini soal yang terakhir, 31. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 40 hari jika dikerjakan oleh 8 orang. Kita catat dulu. 8 orang, 40 hari kan. Kemudian, jika sebelum pekerjaan dimulai ditambah 2 orang, berarti yang 8 tadi tambah 2. Jadi 10 orang. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? X hari. Gitu ya. Jadi kalau 8 orang 40 hari, kalau 10 orang berapa hari bisa beresnya? Pasti ini lebih cepat dari 40 hari, karena kan orangnya nambah. Perbandingannya hati-hati, harus dibalik nih, harus ada yang dibalik. Jadi yang 8 per 10 ini sama dengan, bukan 40 per X ya, ini perbandingan senilai kalau 40 per X, tetapi perbandingannya adalah X per 40, karena harus ada yang dibalik. Perhatikan angka 10 dengan angka 40 ini bisa kita coret nolnya ya. Nolnya habis, tinggal kali silang aja. X kali 1X sama dengan 8 dikali 4 ya. 8 kali 4 sama dengan 32. Jawabannya pilihan yang D. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.